Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ketemu di mata kuliah IoT dan Embedded System ya, untuk jurusan agroteknologi. Kita akan masuk ke bahasan tentang edge computing. Setelah pekan lalu kita bahas tentang arsitektur IoT-nya, pekan ini kita akan bahas tentang edge computing-nya. Apa itu edge computing? Jadi, edge computing merupakan komponen yang terletak di edge. Edge itu jadi ujung, di ujung jaringan IoT. Nah, dia bisa berupa pengolahan data awal, bisa juga sebagai pengambilan keputusan, tergantung pada bagaimana aliran datanya bisa terjadi. Pengolahan data awal kita gunakan sensor. Kemudian pengambilan keputusan itu kita gunakan, kita namakan aktuator. Jadi misalnya pengolahan data awal berbasiskan pada sensor kelembaban untuk mengukur kelembaban tanah. Nah, itu ada sensornya. Kemudian berdasarkan kelembaban tanah itu, kemudian kita mengambil keputusan apakah pompa penyiram akan on atau akan mati. Nah, itu pompanya itu sebagai aktuatornya. Itu merupakan bagian dari edge computing-nya. Nah, edge computing sebetulnya akan sangat membantu karena kita tidak membutuhkan koneksi ke dunia maya yang jauh, ke dunia internet secara global gitu. Sehingga karena kita tidak menggunakan itu, ini bisa membantu mengurangi latensi. Latensi itu semacam delay ya, ada keterlambatan gitu. Kemudian juga bisa menghemat bandwidth karena tidak perlu aliran data ke internet ke secara global, secara mendunia maya gitu ya, sehingga itu memungkinkan respon yang cepat, karena kalau dalam pertanian kan kita butuh respon yang cepat. Jadi misalnya ketika kelembabannya sedikit, misalnya termasuk tanahnya kering, maka kan itu butuh cepat supaya bisa disiram sistemnya. Tapi kalau misalkan waktu responnya lama, maksudnya kelembabannya dia udah pagi tercatat kelembabannya kering, kemudian dia akan menyiram pada sore harinya, maka itu sangat bahaya gitu ya bagi pertaniannya. Nah, kemudian, ini adalah arsitektur untuk edge computing. Jadi, kita punya layer-layer pada IoT itu ada 3, ada edge layer paling bawah ya, kemudian ada fog layer, kemudian ada device layer, ada cloud layer. Nah, device layer, edge layer sama device. Edge layer itu terjadi setelah device layer. Nah, di sinilah pada layer inilah atau lapisan inilah akan terjadi penjaringan secara lokal, kemudian pemrosesan datanya, kemudian mungkin virtualisasinya misalnya ditampilkan ke LED atau ke monitor gitu ya. Nah, di sini yang terjadi pada edge layer-nya. Jadi, pada edge layer itu kita masih menggunakan jaringan LAN atau local area network, jaringan lokal. Jadi, tidak menggunakan internet. Nah, karena terjadi hanya di 2 layer ini, maka edge computing itu kemudian akan sangat membantu dalam tadi, menghemat, mengurangi latensi, kemudian menghemat bandwidth dan sebagainya. Nah, ini lebih detail ke edge layer, fog layer, dan cloud layer-nya. Di bawah tuh ada device layer, kemudian edge layer sampai sini, lapisan kedua. Jadi, kalau kita tidak menggunakan cloud layer ke atas, maka komunikasi datanya yang terjadi antara sensor atau aktuator dan edge layer-nya, di mana pemrosesannya di situ saja. Kita akan lihat di slide-nya. Jadi apa itu edge computing? Apa hubungan dengan edge layer? Jadi ketika kita hanya menggunakan edge layer, maka itu kita anggap sebagai hanya penggunaan untuk edge computing. Nah, di sini edge computing mengacu pada semua proses penyimpanan, analisis data dilakukan dekat dengan sumber data atau edge-nya. Jadi misalnya kita buat sistem di pertaniannya itu. Jadi tidak mengirimkan data ke pusat data jarak jauh atau yang tadi cloud-nya untuk pemrosesan. Jadi hanya terjadi di sekitar pertanian itu. Nah, kalau dalam konteks IoT-nya, edge computing itu artinya diproses dan analisis di perangkat yang terdekat di lapangan.
Jadi yang hanya menghasilkan data sensor, kamera, atau perangkat IoT lainnya. Jadi tidak dikirimkan ke pusat data jarak jauh atau tadi cloud computing-nya. Nah, hal ini akan menghasilkan sebuah peran edge computing yang sangat membantu, khususnya dalam dunia pertanian ya. Karena kenapa? Karena dia akan pemrosesan datanya terdekat dengan sumber data. Intinya kalau dekat dengan sumber data kan akan cepat gitu, sehingga tidak ada latensi atau mengurangi lah latensi gitu ya, karena datanya nggak perlu dikirim ke pusat data yang tadi cloud computing itu. Nah, karena tidak ada pengiriman data ke pusat data, maka dia akan mengurangi beban pada jaringan dan menghemat bandwidth juga. Nah, nah, karena tadi tidak perlu lagi ke atas, maka responnya akan lebih cepat karena dia langsung balik lagi ke device layer-nya. Tidak perlu ke cloud dulu, ke internet dulu, tapi langsung ke di edge komputer langsung responnya balik lagi ke device-nya atau ke alatnya. Nah, dari segi keamanan juga tentu karena tadi dia hanya ada di lingkungan lokal, dia akan mengurangi risiko kebocoran data. Karena tidak perlu melintasi jaringan publik kan gitu. Jadi tidak bisa diakses oleh umum atau pihak-pihak yang tidak membutuhkan gitu. Nah, itulah edge computing itu makanya kalau terutama di dunia pertanian ya kan sebetulnya kan biasanya di daerah terpencil ya, yang sinyalnya nggak ada gitu, atau mungkin bahkan mungkin sedikit atau ya sinyal terpencil lah gitu, daerah terpencil. Ini jadi dia akan membuat sebuah sistem yang lebih andal karena dia independen, nggak perlu kita koneksi lagi ke dunia internet gitu. Dari situ ujung-ujungnya nantinya dari computing itu kita bisa menghemat biaya bandwidth dan biaya yang lainnya gitu, penghematan. Nah, poin kunci dalam pengertian edge computing ini pertama, pemrosesan di lokasi. Jadi tidak perlu kita ambil data ke luar lokasi karena sensornya di situ, pemrosesannya di situ, aktuatornya di situ. Jadi hanya di satu lokasi. Latensinya rendah karena tadi hanya di situ-situ aja, maka tidak ada keterlambatan data ya, pengiriman data karena ya cuma di situ-situ aja. Kemudian tadi lagi ada lagi keamanan data. Keamanan data karena tadi kan tidak perlu ke cloud-nya, jadi nggak bisa diakses, nggak terbuka ke publik, jadi lebih aman. Efisiensi jaringan tentu tadi pengirimannya bandwidth karena rendah. Kemudian responnya real time. Jadi yang seperti tadi saya bilang, kalau misalnya di situ terdeteksi kekeringan, maka respon langsung si pompa untuk menyiram itu akan cepat karena tidak membutuhkan pengiriman data ke tempat yang jauh. Skalabilitasnya juga lebar gitu ya, jauh besar karena kita bisa lakukan ini di pertanian-pertanian dari yang kecil sampai yang luas, dan tentu itu akan efeknya nanti ke penghematan. Jadi dalam edge computing poin kuncinya itu ya, dia ada di lokasi yang menghasilkan latensi rendah, data yang aman, jaringan yang efisien, kemudian responnya yang real time, skalabilitasnya yang bisa kita besar atau kecil karena kita bisa nambahkan sensor gitu, kita bisa nambahkan aktuator gitu, lebih fleksibel dan menghasilkan penghematan dalam pembuatan biaya jaringan. Nah, kemudian apa bedanya edge computing dengan cloud computing? Tadi dari lokasi, kalau edge computing di lokasi terdekat. Kalau cloud computing bisa jadi misalnya pertaniannya di sini, tapi pengolahan data. Misalnya pertaniannya di Bandung, kemudian tapi pengolahan datanya, dia sumber datanya, pengolahan datanya misalkan dilakukan di Jakarta, gitu, itu cloud computing. Kemudian dari keterlambatan, latensinya rendah karena ya tadi cuma di situ-situ aja. Tapi ketika cloud computing, maka dia akan ada delay yang cukup tinggi. Karena kan ada perjalanan gitu ya, perjalanan jarak jauh dari pusat data ke pusat data, kemudian di pusat data balik lagi ke tempat node-nya atau ke tempat lokasinya. Dari segi kapasitas juga, edge computing punya kelemahan dari bidang kapasitas karena pemrosesannya terbatas. Jadi dia kalau beda dengan cloud computing, dia menyediakan kapasitas pemrosesan yang sangat besar.
Jadi kalau kita butuh penyimpanan data yang besar gitu ya, maka itu harus cloud computing. Kalau di edge computing itu akan ada kelemahannya. Jadi secara keamanan, edge computing lebih aman dibandingkan dengan cloud computing. Jadi penggunaan bandwidth edge computing lebih lebih irit ya, karena data yang relevan yang perlu dikirim ke tingkat yang lebih tinggi itu berkurang. Beda dengan cloud computing yang membutuhkan jaringan yang bagus karena harus mengirimkan data bolak-balik ke cloud dan balik lagi ke device-nya. Secara fleksibilitas, edge computing lebih fleksibel karena dia bisa dilakukan di tempat yang terpencil. Kalau menggunakan cloud computing, maka nanti akan tergantung pada koneksi internet yang stabilnya. Kalau di lokasi itu tidak ada koneksi internet yang stabil, tentu akan mengganggu sistem. Nah, ini contoh pada edge computing, di mana semua dilakukan di satu tempat lokasi. Misalnya pada greenhouse ya. Pada greenhouse di dalamnya yang ada menggunakan sistem hidroponik cerdas. Di situ ada, karena untuk greenhouse kita membutuhkan pengendalian CO2 ya, karbon dioksida. Maka di situ kandungan CO2-nya bisa diatur gitu berdasarkan hasil CO2. Kalau misalnya kekurangan CO2, maka masukkan CO2-nya karena kan tumbuhan membutuhkan CO2. Tapi kalau kelebihan, misalnya bisa disedot keluar CO2-nya. Tuh. Kemudian misalnya kipasnya dia berdasarkan misalnya kalau ada suhu, kalau suhunya ketinggian maka kipas akan berjalan, kalau tidak maka kipas akan mati. Jadi semua dilakukan di putaran ini aja. Jadi dalam greenhouse-nya. Nah, ketika kita butuh cloud, misalnya untuk apa? Untuk menganalisis datanya, misalnya ini data greenhouse itu suhunya berapa, kelembabannya berapa, stabil atau tidak gitu. Itu kita butuh untuk analisis, maka itu butuh cloud. Maka barulah kita pakai jaringan data. Nah, kita akan lihat contohnya ya. Edge computing application ini adalah contoh penggunaan edge computing pada pertanian, yaitu robot untuk memanen strawberry. Kita lihat ya. Sebentar. Nah, kita lihat videonya. Agriculture is in a state of radical change. Farmers are looking for new methods to make the cultivation more sustainable. Berry can be part of that solution by harvesting safely, reliable, and all day long. Plantability and labor shortage are some of the major challenges in strawberry cultivation. Growers are struggling to find the right amount of harvesting workers in the right time of the year and with the right skill set. As strawberries are very delicate fruit, sometimes one touch can be too much and increase the risk of molding and reducing the shelf life. Berry is able to navigate through the greenhouse fully autonomously. It's driving through the rows, shifting rows, if the row is empty, and pick the right fruits at the right time. With its image recognition software, it's able to determine which fruit is currently suited to fit to the grower's individual needs, depending on the season, on the time of the year, and its customers. It picks the fruit right at the stem, not touching the fruit, which limits the risk of reducing the shelf life due to damage. After founding the company 2 years ago, we are now a team consisting of 10 people working in fields like hardware development, software development, image recognition, but also fields like marketing, sales, and business development. From the beginning on, we involve growers into the development of our product and listen to their needs and requirements. By doing this, Berry can now be very easily integrated into current greenhouse situations and work with all the other harvesting environments. Berry can be your next step towards the agriculture of the future. Ya, nah itu adalah salah satu contoh aplikasi edge computing yang memang ya sensornya di situ, kemudian berdasarkan analisis data dia bisa memilih mana yang sudah matang dan mana yang belum. Kalau untuk pertanian strawberry yang
biasa kita lihat di bawah mungkin lebih mudah pakai manusia, tapi kalau tadi kita lihat itu adalah pertanian pertanian vertikal. Jadi dari mulai paling bawah sampai tadi ketinggian bisa disebut 4 lantai, penggunaan robot edge computing itu akan sangat memudahkan ya, karena tadi dia langsung diproses di situ, sensornya langsung mendetek mana yang matang, mana yang tidak, kemudian si actuatornya tadi pemotongnya, dia akan melakukan, pemotongan sesuai dengan, kondisi buah. Jadi hanya memotong buah yang matang saja, gitu. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami dan di jadi nanti jadi ide juga gitu ya untuk, bagaimana pembuatan aplikasi edge computing di bidang pertanian. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.